Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selima Firtulasana. Di sini saya akan menyajikan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yaitu pada materi energi alternatif. Nah, untuk teman-temanku dan juga untuk adik-adik yang ingin lebih dalam memahami materi tentang energi alternatif, bisa disimak video saya ya. Media pembelajaran energi alternatif. Pada halaman awal dari program ini ada beberapa menu, yaitu tentang icon-icon seperti petunjuk, KIKD indikator dan juga tujuan, materi, dan juga profil pengembang. Kita mulai dari petunjuk. Dalam petunjuk ini, ada beberapa petunjuk yang harus dibaca sebelum melakukan atau menggunakan program ini. Seperti harus mengisi nama, dan juga ada nilai di akhir pada saat setelah melakukan pengisian. Selanjutnya KIKD indikator dan juga tujuan. Ini adalah kompetensi inti, ada 4 dalam materi ini. Untuk yang kedua yaitu kompetensi dasar, yaitu ada bahasa Indonesia dan juga IPA. Dan selanjutnya ada indikator dari mata pelajaran bahasa Indonesia dan juga IPA. Untuk tujuan pembelajarannya hanya ada 2. Selanjutnya di materi. Nah, apa sih energi alternatif itu? Karena di sini kita akan belajar energi alternatif, jadi kita harus mengetahui apa itu energi alternatif. Energi alternatif adalah energi pengganti yang dapat menggantikan peran energi utama yang banyak digunakan masyarakat saat ini. Untuk beberapa macam dari energi alternatif ini yaitu ada air, angin, cahaya matahari, dan juga ada panas bumi. Nah, di sini ada pertanyaan. Tenaga angin dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi gerak pada. Kalian bisa dilihat. Nah, di sini ada pilihan ganda yaitu A. kapal layar, B. pesawat terbang, C. motor, dan D. kereta api. Untuk jawaban yang benar bisa langsung ke slide berikutnya. Namun jika jawaban masih salah, maka materi tadi harus diulang kembali. Selamat bagi kalian yang sudah menjawab kapal layar. Selanjutnya, listrik. Listrik sudah mulai dimanfaatkan hampir seluruh penjuru di dunia ini. Untuk berbagai tenaga listrik, yaitu ada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, PLTU, tenaga uap, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geometral, dan sebagainya. Dalam suatu rumah butuh penerangan, bukan? Nah, namun untuk penggunaan listrik ini harus ada penghematan. Mengapa demikian? Sebagai tindakan sederhana, kamu dapat memulai menghemat energi listrik di lingkunganmu. Misalnya, untuk di rumah dan di sekolah. Namun, penghematan energi tidak hanya pada energi listrik saja. Berbagai jenis energi yang kamu gunakan harus dihemat juga. Contohnya seperti di bawah ini. Nah, selanjutnya kita akan dihadapkan pada pertanyaan, kincir air yang ada di daerah pedesaan yang belum terjangkau oleh listrik menggunakan energi alternatif berupa A. air, B. angin, C. nuklir, dan D. udara. Selamat bagi kalian yang menjawab air. Apa saja sih keuntungan menggunakan sumber energi alternatif? Yaitu yang pertama, tidak mencemari lingkungan. 2. Tersedia dalam jumlah yang cukup banyak. Dan yang ketiga, energi yang dihasilkan cukup besar. Selanjutnya, kerugian menggunakan sumber energi alternatif. Yang pertama, membutuhkan biaya yang banyak. Yang kedua, membutuhkan teknologi yang canggih. Dan yang terakhir, tergantung keadaan musim. Keuntungan energi alternatif adalah sebagai berikut kecuali. Nah, tadi kita sudah baca mengenai keuntungan menggunakan energi alternatif. Namun yang diminta di sini adalah kecuali. Ada A, B, C, dan juga D. Kalian akan menjawab yang mana? Karena keuntungan energi alternatif itu banyak dan yang kecuali itu adalah yang A, memerlukan biaya yang banyak. Coba kita jawab. Selesai.
Nah, setelah itu kita bisa memasukkan nama kita agar kita bisa mengerjakan soal-soal yang lainnya. Di sini sudah saya masukkan nama saya, jadi kita langsung klik mulai. Untuk soal yang pertama, selain pembangkit listrik tenaga air atau PLTA yang merupakan energi alternatif, kini Indonesia juga telah memiliki. Nah, di sini ada pilihan ganda: A. Pembangkit listrik tenaga angin, B. Pembangkit listrik tenaga gerak, C. Pembangkit listrik tenaga nuklir, dan D. Pembangkit listrik tenaga surya. Silakan adik-adik untuk menjawab. Selamat untuk yang menjawab B. Yang kedua, perahu layar dapat bergerak di laut dengan memanfaatkan energi A. Gerak, B. Angin, C. Air, dan D. Panas. Silakan menjawab. Untuk jawabannya adalah B. Angin. 3. Perusahaan yang menangani listrik adalah A. PLN, B. PDAM, C. PLTA, dan juga D. PLT. Soal selanjutnya, berikut ini termasuk tindakan penghematan energi, yaitu A. Menyalakan semua lampu, B. Menyalakan lampu saat belajar, C. Menyetrika sedikit, dan D. Mematikan TV jika tidak ditonton. Jawabannya adalah D. Selanjutnya yaitu salah satu bentuk tindakan penghematan listrik dapat dilakukan dengan. Silakan untuk menjawab pilihan ganda A, B, C, dan juga D. Nah, nomor selanjutnya, sumber energi listrik yang dapat habis jika digunakan terus-menerus adalah. Untuk soal yang ketujuh, energi listrik dapat diubah menjadi bentuk energi lain. Kelompok alat yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak adalah. Jawabannya adalah B. Untuk soal yang ke-8, berikut yang merupakan energi alternatif adalah A, B, C, atau D? C. Air. Soal yang ke-9, dengan menghemat energi sama halnya dengan A, B, C, atau D? Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, hidup hemat energi harus kita mulai dari siapa? Kita harus hidup hemat. Ya benar, dari diri sendiri. Selesai. Jika sudah selesai, maka nilai akan tampil di sini. Nilai yang Sally dapat adalah 80 karena jawaban yang Sally benar itu adalah 8 dan yang salah adalah 2 dari 10 pertanyaan. Karena kriteria ketuntasan minimal adalah 70, maka Sally lulus sudah dapat 80. Selanjutnya, kalian bisa keluar. Kalian langsung ketik saja iya atau tidak. Tidak, kalian jika ingin mengulangi lagi soal tersebut. Nah, bagaimana? Udah lihat kan media pembelajaran yang sudah saya tampilkan tadi? Apakah belajar energi alternatif menggunakan media yang saya tampilkan tadi menjadi menarik? Semoga media yang saya berikan tadi dapat bermanfaat kepada teman-teman dan juga kepada adik-adik yang ingin lebih memahami apa itu sih energi alternatif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.